Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Argo akan membacakan saat teduh hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024. Renungan ini ditulis oleh Stephen Thompson dari Iowa, Amerika Serikat. Renungannya diberi judul Tujuan yang Besar. Bacaan kita hari ini dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan Baru 2 memberi judul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati, sebab melalui dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Lalu Naaman pergi memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Naaman pergi dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 pakaian ganti. Ia menyampaikan kepada Raja Israel surat yang berbunyi, "Ketika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyak pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Allah yang memastikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ketika didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyak pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya, dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau akan menjadi tahir." Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata, "Sungguh kukira dia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya
lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Lalu ia berbalik pergi dengan geram. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tujuan yang besar. Di banyak surat Rasul Paulus kepada gereja mula-mula, ia selalu mengawalinya dengan menyatakan diri sebagai Rasul Kristus oleh kehendak Allah. Jika Paulus mengetahui tujuan hidupnya, seringkali sebagai orang percaya, kita tidak yakin akan tujuan hidup kita dan bertanya-tanya, apakah Tuhan sedang rencanakan dengan situasi hidup kita saat ini? Tentu, Tuhan memanggil para teolog besar seperti Paulus untuk melayaninya. Namun kita yang bekerja sebagai karyawan pabrik, supir truk, pengasuh anak, tenaga admin, pengajar, petani, dan yang hidup di segala kondisi juga bisa dipakai Tuhan. Tuhan mempunyai rencana untuk setiap kita. Seperti rencananya bagi seorang anak perempuan yang menjadi pelayan yang kisahnya ada dalam 2 Raja-Raja 5. Anak perempuan itu melayani istri Naaman, seorang panglima Raja Aram. Imannya mengubah arah hidup dan pandangan Naaman yang sebelumnya memusuhi Israel. Banyak dari kita tidak dapat memahami bagaimana Tuhan memakai kita. Namun Tuhan terus bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Kita tidak perlu menjadi seorang teolog besar untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita hanya perlu percaya bahwa kita telah dipanggil untuk mengikutinya apapun kondisi hidup kita. Kita dapat percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini dari Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah. Sahabat RPK, doa syafaat kita hari ini ditujukan bagi mereka yang tidak dapat melihat rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sahabat RPK, setelah kita membaca renungan saat teduh, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang setia, terima kasih untuk segala hal yang Engkau kerjakan di dalam dan melalui hidup kami. Tolonglah kami untuk fokus tentang bagaimana Engkau memakai hidup kami saat ini untuk memenuhi rencana-Mu. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021
Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.